Muhammad nabi palsu karena mati diracun. Kafir Kristen mengutip terjemah ayat Al-Quran dan kalimat yang mereka katakan sebagai hadits. Kemudian kafir Kristen mengatakan bahwa ayat Al-Quran dan hadits membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Surah Al-Haqqah ayat 44-46. Wahai Aisyah, aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Khaybar, dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu. Sahih Bukhari nomor 713. Kafir Kristen mengatakan, pada ayat Al-Quran, Muhammad sesumbar jika dia mengada-adakan perkataan atas nama Allah, maka dia akan dipotong urat jantungnya. Pengakuan jujur Muhammad pernah disampaikan kepada Aisyah, bahwa ia merasa urat nadinya dipotong oleh racun dari daging di Khaybar. Saya jawab, memang benar Nabi Muhammad SAW pernah diracun oleh wanita Yahudi saat di Khaybar. Tetapi alih-alih membuktikan palsunya kenabian Muhammad SAW, diracunnya beliau di Khaybar justru jadi bukti kebenaran Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sebagai berikut. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah menerima hadiah namun tidak makan zakat. Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Bakiyah dalam riwayat lain dari Khalid dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah namun ia tidak menyebutkan Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah menerima hadiah namun tidak makan zakat. Ia menambahkan, maka ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau. Rasulullah dan para sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Namun kemudian, beliau bersabda, angkatlah tangan kalian, berhenti makan, karena sesungguhnya daging kambing ini telah memberiku kabar bahwa ia telah dibubuhi racun. Bishr Ibnul Al-Bara bin Makrur Al-Ansari akhirnya meninggal dunia. Rasulullah kemudian mengutus utusan kepada wanita Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Wanita itu menjawab, jika engkau seorang nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Rasulullah lantas memerintahkan agar wanita itu dibunuh, maka ia pun dibunuh. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku, kematianku. Hadits Sunan Abu Daud nomor 3912. Dalam hadits sahih tersebut, terdapat bukti kenabian Muhammad SAW. Yaitu Rasulullah SAW dapat mendengar daging kambing guling berkata bahwa, dirinya telah diracun. Dan itu tidak mungkin terjadi jika Muhammad SAW bukan seorang nabi. Hadits semacam itu tidak akan pernah dikutip oleh kafir Kristen pemuja Yesus. Kalaupun mereka mengutipnya, kafir Kristen pemuja Yesus tidak akan berani mengutip keseluruhan dari isi hadits. Sementara perkataan yang oleh kafir Kristen pemuja Yesus disebut sebagai hadits dari Al-Bukhari, ternyata tidak terdapat dalam Sahih Bukhari atau kitab hadits manapun. Itu hanya hadits palsu hasil gubahan kafir Kristen pemuja Yesus sendiri. Wanita Yahudi menganggap apabila Muhammad SAW seorang nabi maka beliau tidak akan terbunuh. Anggapan tersebut tentu saja salah, karena ada nabi-nabi Allah yang mati karena dibunuh oleh umatnya sendiri. Ironisnya, kafir Kristen pemuja Yesus mengikuti kesalahan wanita Yahudi tersebut. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Nabi Muhammad SAW nabi palsu karena mati diracun, padahal tidak. Sementara orang yang mati disalib justru mereka percaya sebagai Tuhan dan mereka sembah.